Mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita hadapi, dan seringkali, kalau saya nggak berkata selalu, apa yang kita hadapi itu bertolak belakang atau bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Nah, sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang Tuhan merasa capek hidupnya, merasa lelah karena pertentangan-pertentangan yang ada dalam hidupnya itu. Nah, kalau sudah begitu, saudara, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, bawaan kita maunya marah saja. Betul nggak? Bawaan kita maunya menggerutu, memberontak, kita nggak puas dengan apa yang ada. Terus apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini kalau sudah seperti itu keadaannya? Saudara, maka tidak ada cara lain kecuali kita membawa diri kita untuk masuk kembali dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, penyebab utama dari hal-hal itu, mengapa ada pertentangan-pertentangan dalam kehidupan kita sehingga kita seringkali mengalami kelelahan dalam hidup ini, sebetulnya masalahnya sangat sederhana, yaitu ketika kita memaksakan kehendak kita lebih daripada kita memaksakan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara pernah menyadari akan sebuah kata namanya menuntut atau tuntutan. Nah, kata menuntut atau tuntutan ini yang seringkali, kalau saya tidak berkata selalu, ya, menjadikan sebab kegagalan perjalanan hidup iman Kristen kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuntutan-tuntutan yang seringkali muncul dalam diri kita itu menghasilkan kekecewaan, kemarahan, kelelahan dalam hidup ini. Saudara, memang belum ada orang pernah mengukur sampai hari ini sebuah tuntutan yang terjadi dalam hidup seseorang itu memerlukan berapa kilo energi, berapa kilo kalori yang digunakan. Lihat dari bayi-bayi, saudara. Lagi sekali, dari bayi-bayi sudah menuntut. Kalau bayi-bayi yang punya karakter keras, dari bayi kelihatan sekali apa yang dia minta nggak keturutan. Wih, sekecil itu bisa marah. Bisa bayangkan gedenya jadi apa itu anak. Kenapa dia marah? Karena tuntutannya tidak terpenuhi. Nah, bedakan antara tuntutan dengan target. Beda sekali. Target itu bukan tuntutan. Dan kalau kita menggunakan target dalam diri kita, maka yang ada itu keindahan dan sukacita yang luar biasa. Target harus terjadi dalam diri kita, tidak boleh tidak. Tetapi tuntutan itu harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Suatu hari saya di Jerman, lalu pas lagi di telepon umum, mata saya melihat satu tumpukan traktat. Nah, saya tahu itu pasti anak Tuhan yang menaruhkan di situ. Nah, setelah saya selesai telepon, saya ambil satu karena saya tertarik. Itu tulisan Dr. Jim Dobson, seorang ahli konseling Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa, dan buku-bukunya sudah jadi berkat buat banyak orang. Sudah banyak juga terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setelah saya baca, saya tersenyum sendiri dan saya menyetujui traktat itu. Ditulis begini, saya nggak hafal semuanya, tapi intinya dia bilang, apabila Anda setiap bangun pagi tidak ada kopi, tidak ada yang Anda sukai, dan suara tidak marah, berbahagialah Anda. Apabila Anda bisa tidur di sembarang tempat tanpa mengeluh, berbahagialah Anda. Apabila Anda tidak pernah marah dan tidak pernah bosan, makan menu yang sama setiap hari untuk sekian tahun, berbahagialah Anda. Apabila Anda tidak punya perasaan bentuk warna kulit, Anda bisa bergaul dengan orang macam apa saja tanpa mempertanyakan status sosial, pendidikan, suku, dan Anda bisa menerima orang itu, berbahagialah Anda. Apabila Anda dimaki, dihina, direndahkan, Anda tidak bereaksi dan Anda menerima itu dengan sukacita, berbahagialah Anda. Saya pikir siapa yang dimaksud oleh Jim Dobson ini? Nah, ada banyak lagi yang lain, saya nggak bisa ingat semuanya, tapi saya simpan traktat itu sampai hari ini. Maka terakhir dia berkata begini,
itulah anjing peliharaan Anda. Coba renungkan kata-kata ini. Anjing itu bisa tidur di sembarang tempat tanpa ngomel. Anjing itu menunya nggak pernah ganti bertahun-tahun, tidak ngomel juga. Anjing itu kalau kumpul anjing lain nggak pernah tanya kamu jenis apa, kamu ras apa. Anjing itu tidak pernah ngeluh kalau pagi nggak ada kopi atau nggak ada apa-apa yang dia inginkan. Saudara, maka kesimpulan saya setelah saya baca traktat itu, ternyata kalau hidup ini tanpa tuntutan, hidup itu indah, katakan amin. Hidup ini sungguh menyenangkan. Tuntutan yang tidak tercapai itu menghasilkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu menghasilkan sebuah pemberontakan. Lagi sekali contohnya bayi-bayi itu. Begitu dia nggak dapat apa yang dia inginkan, modalnya cuma nangis atau berteriak. Maka usah begitu mama papa bingung. Nah, kalau orang tua tidak punya hikmat Tuhan, lalu menuruti keinginan anak itu, bayi itu bukan anaknya, bayi itu. Maka setelah dia berumur 2 tahun, 3 tahun, maka anak itu bisa memanipulasi orang tuanya dengan tangisan. Kalau dia dibawa ke suatu supermarket dan minta sesuatu nggak dituruti, dia sudah punya senjata. Teriak atau nangis, mamanya malu, pasti dituruti. Bayangkan kecil-kecil sudah manipulator, gedenya jadi apa itu anak. Maka itu orang tua kita harus punya hikmat, membawa anak-anak kita untuk mengerti. Sungguh itulah manusia. Ada begitu banyak tuntutan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita marah dan tidak bisa terima kalau itu tidak terjadi dalam diri kita. Kalau target itu beda. Target itu selalu bentuknya. Dan itu sudah dibuktikan di mana-mana. Target itu bentuknya selalu sesuatu yang dicapai oleh orang itu dan pasti akan berguna buat orang lain. Itu namanya target. Dan itu sungguh luar biasa. Yang sungguh-sungguh Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan mampu untuk mencapai semuanya itu. Nah, sekarang persoalannya dalam diri kita, mana yang lebih banyak kita lakukan, tuntutan atau target? Mari kita cari kebenaran ini. Kita sekarang buka Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13 mulai ayat 31. Lukas 13 mulai ayat 31. Ada Lukas 13 mulai 31. Begini kata Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Kelihatannya bagus. Orang Farisi, orang Yahudi menasihati. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku." Lagi sekali, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saya ulangi lagi ayat 33. Saudara, inilah target yang harus kita pakai dalam kehidupan kita. Target yang harus kita sediakan, kita pasang dalam diri kita. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Anak-anak muda, adikku yang hadir pada sore hari ini, perhatikan dirimu. Kalau saudara umur 16, umur 17, 19, 20, 21 dan seterusnya, betapa celakanya kalau engkau tidak punya target dalam hidupmu. Dan ini kegagalan bangsa ini, saudara. Lagi sekali, ini kegagalan bangsa Indonesia. Dari pemerintahnya sampai semua tatanan masyarakatnya, sampai kepada gereja. Maaf,
Seharusnya di semua bidang di negara ini, dalam tatanan sosial masyarakat, dalam bergereja, di sosial dan semuanya itu, sejak remaja anak-anak dipersiapkan untuk punya target dalam hidupnya. Adik-adikku, perhatikan, kalau dari sekarang ini engkau tidak pernah punya target untuk hidupmu, apa yang akan engkau capai dalam hidupmu ini, maka engkau akan gagal. Berapapun engkau akan dimodali dalam hidup ini, engkau pasti akan gagal. Nah, kita melihat ini. Yesus berkata, hari ini, besok, lusa, berarti seterusnya, aku hendak meneruskan perjalanan. Apabila kita berhenti, maka kita tidak akan mencapai target itu. Tapi kata meneruskan perjalanan. Dan kita tahu pada ayat 31 sudah ada peringatan. Kalau engkau terus mati, karena Herodes akan membunuhmu. Dan Tuhan Yesus tidak takut, karena dia tahu apa target hidupnya. Nah, maka itu sekarang juga sebagai anak-anak Tuhan, umur berapa kita hari ini? Perhatikan target kehidupan kita. Apa yang kita mau capai dalam hidup ini? Umur berapa kita sekarang? Kita mundur ke belakang, kita hitung apa yang kita sudah capai selama ini. Mazmur 90, kiranya firman ini akan menolong kita, menyadarkan kita, khususnya kepada adik-adik remaja, anak-anak muda. Perhatikan engkau dengan serius, karena akan berguna untuk hidupmu di masa depan. Adik-adikku, kaya ataupun tidak orang tuamu, itu bukan jaminan engkau punya masa depan. Tetapi yang menentukan engkau berhasil atau tidak masa depanmu adalah keputusan engkau hari ini. Apa target hidupmu yang kau tetapkan dalam dirimu? Mazmur 90 ayat yang ke-12. Satu doa yang sangat unik, bahkan cenderung aneh. Tapi inilah doa Musa. Nah, di antara 150 pasal Mazmur, saudara, hanya satu ini Mazmur Musa. Ketika Tuhan memilih ini jadi firman, dia punya alasan yang jelas. Waktu Mazmur dituliskan, Musa sudah sangat tua. Yang dia minta sangat sederhana, ajarilah kami menghitung apa? Duit kami, begitu. Tidak. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Musa tidak punya kata-kata yang lain lagi. Dia mengatakan sedemikian Tuhan ajari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, inilah alasan utama mengapa Tuhan memasukkan doa Musa sebagai firman. Karena ada rahasia yang luar biasa dalam hidupnya. Ini sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan kita. Saudara, penyesalan Musa sangat dalam, dan dia tidak pernah bisa mengembalikan lagi hal itu. Khusus anak-anak muda, kiranya kata-kata ini membuat kalian sadar supaya masa depanmu tidak hilang. Renungkan. Satu-satunya hal yang merupakan fasilitas hidup kita yang dari Tuhan, yang diberikan hanya untuk sekali dalam hidup kita, itu namanya waktu. Saudara setuju? Apa saja yang kita miliki hilang, rusak, dicuri, terbakar, kita bisa dapat lagi. Tetapi kalau waktu yang sudah lewat, dengan cara apa saja kita nggak bisa mengembalikan. Renungkan ini adik-adikku, ini konsep penting dalam dirimu. Lalu saya berikan contoh ini. Ada orang yang punya uang miliaran rupiah. Orang punya fasilitas untuk ini, untuk itu. Saya mau tanya kepada saudara, kalau orang itu tidak punya waktu atau nggak bisa jadi manajer waktu yang baik, kira-kira uang yang begitu banyak dan fasilitas yang begitu banyak bisa bermanfaat nggak? Dia nggak bisa ngatur waktu.
Maka itu Musa berdoa, ajarilah kami sekarang ini bisa menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara bayangkan, dia mulai melayani ketika umur 80. Opah sudah. Ada 2 kali kesempatan yang Tuhan sediakan, tapi dia gagal. Dia membuangnya karena dia emosi. Nah, ketika dia sudah tua, dia mulai sadar akan hal ini. Sayang, waktu-waktuku hilang. Maka itu Mazmur ini jadi doa yang luar biasa. Maka itu Musa memacu dirinya begitu rupa pada masa ketuaannya itu, tetapi Tuhan tetap berkemuran walaupun dengan susah payah dia harus mencapai target itu. Nah, sekarang ringkasnya begini, untuk memudahkan konsep kita, inilah target dalam kehidupan kita. Coba saudara beri sebuah nilai dengan uang. Sehari kalau kita hitung hidup ini membutuhkan atau dinilai dengan berapa rupiah. Saudara pernah nggak menyadari tentang kekuatan jantung kita? Saudara pernah menyadari tentang fungsi ginjal? Saudara pernah menyadari kekuatan lambung kita yang mencerna makanan? Saudara pernah menyadari betapa hebatnya darah yang terus sirkulasi dalam tubuh kita? Saudara pernah menyadari mata kita bisa berkedip, bisa menutup, bisa melihat, kita bisa macam-macam lagi? Saudara menyadari oksigen yang kita hirup setiap saat? Semuanya itu kalau dihitung dengan uang. Memang sampai hari ini tidak pernah ada orang satupun bisa menilai berapa kira-kira jumlahnya. Tapi saya ingin tanya kepada saudara, dalam hati saudara jawab, kalau begitu saudara ingin memberi nilai berapa hidup kita sehari? Terus saudara mau ngambil angka berapa saja? Satu kali anak teman kami meninggal, umur 13 tahun. Anak itu pintar, 13 tahun dia sudah khotbah di teman-temannya kelompok remaja. Saudara, suatu hari dia cuma main-main sepeda di depan halaman rumah, bukan di jalan, bersama adiknya. Dia namanya Yosua. Saudara, main namanya anak, pakai 2 sepeda, terus terjatuh. Saudara, tidak ada luka, tidak ada luka. 4 tahun ayah ibunya, khususnya ibunya, stres dan marah kepada Tuhan. Begitu jatuh, langsung koma selama 10 hari, operasi otak sampai 2 kali, dan tetap dia dipanggil Tuhan. Saudara, kami menjagai selama 10 hari itu bersama beberapa teman yang lain. Sudah dengan doa segala macam, akhirnya tetap meninggal. Nah, setelah itu kami terus menghibur, kami terus gantian telepon. Setiap ulang tahun anak itu, si ibu masih ke kuburan. 6 tahun setelah itu kami ketemu lagi. Ya, setiap kali saya telepon dia, saya selalu ingatkan, jangan ada pun sedikit, jangan ada sedikit pun ingat tentang Yosua. 6 tahun setelah itu kami ketemu lagi. Terus dia berkata, "Koden, saya minta maaf kalau saya mau tunjukkan ada satu dari Yosua." Apa itu? Saudara, dia tunjukkan tagihan rumah sakit. Saya tanya, "Kenapa kamu simpan ini?" "Enggak, saya cuma mau tunjukkan satu saja." Lalu ada dari angka-angka itu ada yang dia beri stabilo. Saudara, ini terjadi di Amerika. Ketika dia tunjukkan kepada saya berapa oksigen, kan tagihannya rinci rumah sakit itu. Untuk oksigen selama 10 hari saja. Saudara, kejadiannya tahun 97 yang lalu. Maka dia harus bayar untuk 10 hari saja sekian $1.000 bersama beberapa peralatan karena harus diganti. Nah, terus saya belum masih ngerti betul, kenapa kamu simpan ini, kenapa kau tunjukkan. Baru saya mengerti ketika dia berkata, kalau Tuhan charge kita untuk oksigennya suruh bayar tiap hari, itu baru oksigennya saja suruh bayar. Dia bilang, lebih baik saya mati aja. Kira-kira ngerti nggak saudara ilustrasi ini? Perhatikan, kalau cuma 10 hari aja sekian $1.000. Dan waktu itu masih Krismon. Saudara, kita hidup gratis dari Tuhan yang luar biasa itu. Sekarang, saudara mau nilai berapa? Kalau ada orang menilai 10 juta saja satu hari untuk hidupnya, saudara hitung dari mulai cara kerja syaraf otak
yang mengatur semua metabolisme tubuh kita. Lalu kita menyadari kekuatan telinga kita untuk mendengar, mata kita untuk melihat, hidung kita untuk mencium, sirkulasi darah kita, pergantian sel setiap sekian waktu dalam tubuh kita ini, dan sebagainya. Waktu saya baca buku The Chemistry of the Blood, saya menangis di situ. Tulisan Richard Dehaene. Saudara, ketika itu saya baru sadar darah kita ini kekuatannya luar biasa. Ketika darah bersih keluar dari jantung setelah diproses lewat ginjal, lewat paru-paru, jantungnya memompa, itu darah bersih betul-betul. Saudara, dia membawa oksigen dalam tiap sel darah itu. Dalam distribusi dia berjalan ke seluruh tubuh. Dia memberi makanan kepada tubuh. Keausan di sel-sel tertentu dia ganti sel yang baru. Tapi pada saat yang sama darah bersih ini, setiap kali dia sampai di bagian tubuh yang ada sampah, karena makanan, karena obat, karena minuman, karena semua reaksi yang kita pakai, maka darah itu mengambil sampah itu juga. Lalu Pak Dehaene menulis begini, ternyata sel-sel darah merah kita itu, saudara, kalau saudara pernah melihat di Indonesia tidak begitu banyak, di Amerika pasti setiap pagi atau di negara barat ada truk-truk yang dua macam. Satu truk-truk yang mengangkut kebutuhan pokok, daging, lalu susu dan sejenisnya. Lalu ada truk yang kedua, yang besarnya kadang-kadang hampir sama besar, itu truk mengangkut sampah. Tapi darah kita itu berbentuk satu truk yang sama, di dalamnya mengangkut makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh pada hari itu, tapi di tempat yang sama dia mengangkut sampah. Lalu Dehaene berkata, bayangkan Tuhan membuat pemisahan dalam satu ruangan darah. Tidak ada kontaminasi antara sampah dengan oksigen atau makanan sehat itu. Saya di situ menyadari betapa luar biasanya. Nah, sekarang bayangkan, kalau analisa darah ini, kehebatan darah kita seperti itu, mau dibayar berapa? Mau diberi nilai berapa? Itu baru darah, belum syaraf, belum kerjanya otot, belum kerjanya persendian. Ini berapa biayanya? Maka kalau saya beri nilai 10 juta satu hari masih terlalu murah. Betul tidak, saudara? Nah, sekarang begini. Oke, ambil 10 juta. Kalau 10 juta kehidupan kita nilainya seperti itu, 10 juta. Sekarang saudara umur berapa? Ya, masing-masing coba kalikan. Umur berapa kita? Masing-masing kalikan. Kalau kita umur 21 tahun saja, kalikan 365 hari. Cepat-cepat, yang biasa ngitung duit cepat ini. Ini saya ambil tengah-tengah 21 tahun. Kalikan 365 hari, itu jadi berapa? Ayo cepat, jangan lama-lama. Yang biasa ngitung duit dulu. Berapa itu? 365 kali 20 dulu. Berapa? Berapa? Oke, terus kalikan 10 juta. Keluar angka berapa? Ayo cepat, cepatnya tolong saya. Keluar angka berapa? Ayo, 21 kali 365 kali 10 juta. Ketemu berapa? Angka berapa? Tolong saya. Berapa? Cepat sudah, jangan ragu-ragu waktu ini. Itu kalau umur 21 dengan nilai 10 juta sehari, ternyata orang yang umur 21 tahun sudah menghabiskan dana surga 76 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya, 76 miliar rupiah, apa yang kau hasilkan dalam hidupmu ketika engkau sampai umur 21 tahun? Yang umur 40 kalikan lagi. Yang umur 50, umur 60 kalikan. Nah, ini target hidup. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Mengerti nggak sekarang sudah? Maka itu kalau kita nggak punya target, adik-adikku perhatikan hidupmu sekarang ini.
Tuhan mencari betul-betul orang-orang yang bisa mengerti. Maka itu kalau kita nggak berdoa seperti Musa juga, ajari kami bisa menghitung hari-hari kami sedemikian. Maka itu saya, saudara, sampai hari ini mungkin sedikit pendeta di Indonesia, salah satu yang sedikit adalah saya itu paling tidak suka dirayakan ulang tahun, dan saya paling tidak suka ada orang ucapan selamat tahun ulang tahun buat saya. Alasan saya ada banyak. Yang pertama, Alkitab tidak mengajar ulang tahun dirayakan, hanya raja-raja kafir yang merayakan ulang tahun. Maka itu saya paling nggak hormat, nggak suka kalau ada pendeta yang merayakan ulang tahun, pasti dia minta kado. Ngapain ulang tahun diperingati? Maaf, ini jangan tersinggung dulu. Yang kedua, kalau kita merayakan ulang tahun, kita harus malu. Umur tambah terus, hasilnya apa? Betul, nggak harus mikir itu. Maka itu saya paling nggak suka. Istri saya saja mengucapkan selamat, saya akan marahi dia, apalagi orang lain. Dan istri saya tahu akan hal itu, saya paling tidak suka. Alasan ketiga, untuk apa kelahiran untuk mati diperingati? Untuk apa? Karena itu tradisi kafir, dan jangan dilakukan itu anak-anak Tuhan. Yesus pun kelahirannya nggak mau diperingati, maka itu nggak pernah ditulis jelas di Alkitab. Tanggal berapa? Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Yang lain kita boleh peringati, tapi untuk yang satu ini, saudara, maka itu hitung. Lalu apa yang kita sudah capai dalam kehidupan ini? Betapa celakanya kita. Filipi pasal yang pertama, inilah target dari kehidupan kita, bukan tuntutan. Suami istri akan aman rumah tangga dan pernikahannya kalau mereka nggak saling nuntut. Terjadinya keributan dalam pernikahan karena ada tuntutan dalam hidup. Itu terjadinya malapetaka dalam pernikahan, saling menuntut. Jangan hentikan itu. Persahabatan jadi rusak, hubungan saudara teman jadi rusak karena menuntut. Tapi harapkan itu beda dengan tuntutan. Kalau suami istri saling mengharapkan, nggak akan ada masalah dalam pernikahan. Kalau dalam teman, dalam bersahabat, dalam bergaul, kita hanya mengharapkan, bukan menuntut, pasti persahabatan itu akan langgeng, akan lama. Persahabatan jadi retak ketika kita saling menuntut dalam hidup ini. Saudara, Filipi 1 ini target. Filipi 1 mulai ayat yang ke-20. Paulus punya target yang luar biasa. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam berapa hal, segala hal, tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa. Sebuah target dalam kehidupan yang sejak semula, sejak sedia kala kita sudah pasang target itu, dan sampai seterusnya target itu pun menjadi bagian kita, yaitu Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dan ini sungguh mengherankan dan luar biasa. Bertahun-tahun saya bertanya, mengapa ada firman Kristus dimuliakan dalam tubuhku waktu mati? Ini yang saya sulit mengerti. Kalau waktu kita hidup memuliakan Dia, maka itu gampang dimengerti. Saudara, Dr. Stephen Tong khotbah waktu itu dalam upacara pemakaman hamba Tuhan terkenal Jeremy Rim almarhum. Dan saya hadir pada waktu itu. Dia dipanggil Tuhan usia 42 tahun. Dr. Stephen Tong berkhotbah begini, orang itu tidak ditentukan berapa umurnya, tapi orang itu dihitung, ditentukan oleh apa yang sudah dihasilkan dalam hidupnya. Orang berkata Yeremia meninggal umur 42 masih terlalu muda, masih banyak hal yang dia bisa buat dalam hidupnya, dan itu betul. Lalu Stephen Tong mengatakan begini, untuk apa kalau ada orang mati sampai umur 80 tapi hidupnya menyusahkan orang, mabuk, pezina, narkoba. Orang gitu lebih baik mati umur 11 tahun, dia bilang. Mengerti kata-kata itu?
Maka itu sekarang yang penting bukan berapa umur kita, bukan berapa panjang pendeknya umur kita, tetapi yang penting umur yang sekarang ini kita hidupi, apa hasil? Hasil yang diminta dalam konsep ini orang semua mengerti, nggak perlu sekolah apa-apa dulu. Kata hasil dari sebuah kehidupan umur berapa saja, orang langsung pasti akan menghitung hasil dicapai untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu pasti orang berkata begitu dalam sebuah target yang ada. Maka itu saudara, jangan bangga hanya dengan umur. Apakah Kristus sudah dimuliakan dalam tubuh kita? Saudara, ini yang harus kita kenal. Semalam saya ada di sebuah ibadah kebaktian. Ada satu kesaksian dari seorang dokter Jeffrey. Dia orang Jakarta, orang Tionghoa dari Jakarta. Saudara, saya kenal dokter Jeffrey ini awal 90-an, ketika dia masih sebagai mahasiswa kedokteran di Undip Semarang. Kenapa saya ketemu dia? Karena dia cari saya. Dia bertekad setelah selesai nanti dia akan ke Papua. Akhirnya tahun 97 dia betul-betul ke Papua, saudara, dan dia PTT dapat di daerah Manokwari, di satu kecamatan Menyambau. Dari kota Manokwari hanya bisa pakai pesawat misi, pesawat merpati tidak ada ke kampung itu, di pegunungan Arfak, tinggi dan dingin sekali. Saudara, pengabdiannya luar biasa. Setelah PTT-nya selesai 3 tahun, maka dengan surat yang dia buat, dia memperpanjang diri sendiri untuk tambah 2 tahun lagi. Dan Pemda heran. Saudara, pengabdiannya luar biasa. Ayahnya minta untuk dia ke Jakarta dan dia buka praktek di sana, tapi dia tahu panggilan. Setelah 2 tahun tambahan itu, maka Pemda Papua minta dia ke Jayapura, ke provinsi, karena pengabdiannya. Di provinsi Jayapura dia ketemu jodohnya, anak seorang misionaris dari Maluku, dan mereka menikah, sekarang punya anak 2. Saudara, hari ini dia bertugas di Wagete, satu kampung kecil di Kabupaten Paniai. 2 minggu yang lalu dari Jayapura, istri dan 2 anaknya saya boyong ke Nabire untuk lebih dekat komunikasi. Setelah seminggu di Nabire, maka Dr. Jeffrey itu menyatakan diri, izinkan saya untuk membawa anak istri saya ke Wagete. Saya larang memang, nggak ada fasilitas, nggak ada fasilitas. Nah, anak itu perlu susu, 2 anak itu susu tertentu. Nah, di Papua nggak ada susu itu, selalu dikirim dari Jawa. Nah, saya bilang begitu sulitnya. Tapi dia nekat, istrinya pun nekat. Dia bilang, bagaimana saya bisa konsentrasi melayani kalau keluarga saya nggak dekat dengan saya? Nah, tadi malam kisah itu diangkat dalam sebuah ibadah. Dr. Jeffrey nggak ada, dia ada di pedalaman. 2 temannya yang sama-sama seangkatan dengan dia, satu sudah diterima spesialis bedah tulang di UNER, lalu satu lagi saya lupa di mana, ngambil spesialis juga penyakit dalam. Nah, sebagai teman bertiga sama-sama ke Papua dari satu alma mater, saudara, saya bisa merasakan kegoncangannya, tapi saya tidak melihat dia goncang. Padahal dia punya kesempatan untuk ngambil itu, tapi dia tidak ambil itu. Nah, dia punya target dalam hidupnya. Tergantung apa targetnya. Ayat 21, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Saya cuma tanya ini, Pak Gembala, ntar bisa cek pada jemaat. Kalau ada orang Kristen masih takut mati, itu pasti belum Kristen. Dengarkan baik-baik. Kalau ada orang Kristen takut mati, itu pasti belum Kristen. Jangan diaminkan, ini gak baik. Orang Kristen yang takut mati pasti masih punya dosa, maka itu dia takut mati. Tapi kalau kita benar di hadapan dia, mati itu indah. Tuh, gak ada yang ngamen, takut.
Mati itu indah. Katakan amin. Nah, inilah prinsip hidup. Mati itu keuntungan, hidup itu Kristus. Nah, mari kita tanyakan dalam hidup kita sendiri saat ini, sudah. Tanyakan, apa hidup kita ini? Suatu kali saya pernah ketemu seorang pemuda di daerah Kalimantan Timur, di pedalaman. Nah, di dalam kepolosannya pemuda ini berkata, pokoknya sebelum melihat Amerika aku nggak mau mati. Nggak salah dia berkata gitu, urusan dia. Maka hidupnya adalah Amerika. Ada orang yang wah gila dengan mobil. Pokoknya kalau aku nggak bisa beli merek itu, aku nggak mau mati. Jadi hidupnya adalah mobil. Kebanyakan orang hidup adalah uang. Dari melek mata pagi sampai malam uang terus uang. Nah, mari anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda, perhatikan hidupmu itu apa? Apa yang kau inginkan? Hidupmu itu apa? Ini konsep penting dalam diri kita. Masing-masing kita akan punya jawaban. Ayat 22. Ternyata target yang Tuhan pasang atas hidup yang disediakan atas kehidupan kita adalah seperti ini. Dan ini sungguh luar biasa. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, saudara coba membaca dengan perasaan. Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti kira-kira dia itu ingin hidup atau enggak sebetulnya? Kalau dia menggunakan kata tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, cepat jawab. Dia itu ingin hidup atau ingin mati sebetulnya? Betul, dia ingin mati, saudara. Kita lihat kalimat berikutnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Lihat pengakuan jujurnya. Aku didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama jelas dikatakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Berarti dia ingin mati. Dan dia tahu kalau mati itu indah. Itu memang jauh lebih baik. Desakan kedua, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini gara-gara pacarku, begitu. Loh, gara-gara siapa? Bukan gara-gara pacar. Ada target dalam hidupnya kalau dia harus hidup di dunia ini, anak Tuhan. Dan ini sungguh luar biasa. Saya akan kembali ke ayat 22. Inilah target hidup dan tujuan hidup. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Garis bawahi kata harus hidup memberi buah. Tidak ada yang lain. Memberi buah. Saudara, saya sejak kecil senang dengan tanaman-tanaman, dengan binatang. Saya dari kecil karena kami tinggal di desa. Saya tuh pelihara ikan, saya pelihara tupai, ayam saya ternakkan, itik saya tanam pohon dari mangga, pepaya, banyak rambutan, macam-macam lagi, jagung. Karena kami tinggal di desa dan kami punya tanah yang agak luas untuk ukuran desa. Dan dari kecil saya senang itu. Nah, dari kecil saya itu sudah belajar tentang filsafat pohon. Saya kagum sekali. Di antara pohon mangga saya waktu itu, pohon mangga mana lagi yang paling rajin berbuah? Setahun bisa 2 kali. Sampai orang yang ada tetangga-tetangga bisa minta. Nah, perhatikan konsep pohon buah itu ada 4 hal. Dan kiranya ini menjadikan target kita makin jelas dalam hidup. Nomor 1, pohon buah gak ada yang pernah tersinggung. Tahun ini dia berbuah, kita petik sampai habis. Karena rakusnya kita, sampai yang masih kecil-kecil kita habisin juga. Maka pohon buah gak akan berkata gini, tahun depan gua gak berbuah gara-gara lu habisin. Ada pohon buah berkata begitu? Enggak mungkin. Dia akan tetap berbuah untuk beribu. Yang kedua, tidak ada pohon buah makan buahnya sendiri. Oh, itu menakutkan nanti. Betul enggak, saudara? Yang ketiga, kalau pohon buah itu berbuah banyak, pemiliknya enggak mampu untuk makan, tetangga-tetangga pun sudah dibagikan, semuanya masih ada, pasti dijual.
Kalau ada orang punya pohon buah, buahnya dijual, kita tahu tidak ada pohon buah minta duitnya juga. Ngerti konsep ini saudara? Jangan cuma senyum aja, ngerti enggak? Ini penting ini. Supaya jadi Kristen tentu ngerti konsep ini. Yang keempat, kalau ada pohon buah pasti ada bijinya, ada multiplikasi dalam hidupnya. Gereja, saya mau katakan ini, jangan puas, maaf, jangan puas hanya kebaktian, jangan puas hanya punya fasilitas. Kebaktian minggu itu bukan segala-galanya. Katakan apa? Gereja yang benar itu ukurannya cuma satu, Lukas 15, perikop pertama saja. Nggak usah dibuka ayat itu, saudara pasti ngerti semua. Dikatakan di situ gereja yang benar adalah rela meninggalkan yang 99 lalu pergi keluar mencari yang satu. Betul atau tidak? Tapi gereja sekarang merubah itu dengan berani sekali, meninggalkan yang satu tapi ngurus yang 99. Bertobat saudara. Sadari gereja, fungsi kita adalah berbuah dan melipat gandakan diri kita sampai lahir banyak pemimpin-pemimpin, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Maka itu ketika semalam saya dengar Pak Pengki Andu berkhotbah dalam ibadah itu, nah dia mengkritik gereja habis-habisan. Wih, saya percaya pendeta yang dengar panas kupingnya. Dan itu betul. Lalu dia nyanyi lagu begini, lagu lama sekali. Kita pernah dengar lagu itu, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Lalu Pak Pengki ngubah. Pendeta sekarang, gereja sekarang nyanyi begini, mencari domba yang lesat, itulah kerinduan jiwaku. Betul juga. Ayo bertobat. Domba yang lesat itulah orang-orang kaya. Dalam nama Yesus, jangan hanya mengurus orang kaya. Perhatikan firman ini. Keluar dari kemapanan dalam nama Yesus. Tinggalkan yang 99 itu. Cari yang satu terhilang di luar gereja ini. Itulah gereja yang dirindukan oleh Tuhan. Ada sesuatu, saudara, Tuhan ingin kebenarannya dinyatakan. Ada kesalahan fatal. Ternyata semua Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita ini salah. Di Yeskiel 34 ayat 16. Ada terjemahan yang baru, lebih baru dalam bahasa Indonesia, Kitab Suci judulnya. Itu enggak dijual belikan, diberi gratis. Saudara, ternyata gereja banyak bersalah di Yeskiel 34 ayat 16. Satu kata penting di terjemahan kita yang ada, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Tapi sesungguhnya yang betul, lihat bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, akan ketemu. Yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Nah, banyak gereja menggunakan ayat itu dalam terjemahan yang salah. Maka itu gereja nggak ngurus yang di luar, yang di dalam saja, karena diperintahkan yang gemuk dan yang kuat dilindungi. Ternyata bukan, dihancurkan. Wih, terjemahnya bisa salah 180 derajat beda, bertolak belakang antara kulindungi dan kuhancurkan. Maka itu bukan ibadah ini, saudara, bukan ibadah ini yang menjadi tujuan utama. Kebaktian minggu bukan tujuan utama, bukan. Tapi hidup kita berbuah sungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang jelas untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Nah, sekarang kita tanyakan, apa buah kehidupan ini? Saudara, saya akan tunjukkan sebuah buku, dan kebetulan terbitan Kalam Hidup di kota Bandung ini. Saudara cari buku itu, saya minta demi nama Yesus untuk melengkapi kebenaran ini. Cari buku itu di Bandung. Judulnya Yang Lemah di Tanah Moni. Lagi sekali, Yang Lemah di Tanah Moni. Kisah seorang misionaris yang saya kenal, namanya Bill Katz. Saudara, sekarang salah seorang anaknya masih di Papua. Tanah Moni itu tanah di Papua. Suatu kampung kecil namanya Hitadipa di Kecamatan Sugapa, Kabupaten Paniai.
Dan saya sudah pernah nginap di rumah Bill Katz di kampung itu. Sampai hari ini tidak ada jalan darat. Sampai hari ini nggak ada listrik di tempat itu. Satu-satunya transportasi hanya pesawat Cessna yang 5 orang di lembah Moni yang lemah di tanah Moni. Saudara, Bill Katz lahir tahun 20-an dalam kondisi cacat. Waktu itu ayahnya ditanya oleh dokter itu, maaf karena alat-alat kedokteran belum maju tahun 20-an. Papanya seorang hamba Tuhan. Dokter bertanya, Bapak mau milih istri atau milih anak? Kenapa? Ada kelainan, kami nggak bisa jelaskan. Cepat ambil keputusan. Kalau nggak, dua-dua akan mati. Nggak bisa, saya mau dua-dua. Nggak bisa, ngotot. Diterangkan, saya hamba Tuhan, saya akan berdoa. Usahakan yang terbaik. Akhirnya usaha terakhir di vakum, saudara. Dan terlalu kuat. Langsung, saudara, begitu Bill Katz ini lahir, lumpuh badan sebelahnya. Dan dia punya mata palsu. Bagian kiri tubuhnya pun mengecil, kaki tangan. Tapi lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di tanah Papua. Orang Moni jumpa Yesus karena suami istri ini. Tahun 40-an dia mengunjungi suku Moni dan dia tinggal di situ sampai dia pensiun awal 90-an yang lalu. Saudara, tahun 97 dia dipanggil Tuhan. Pasrah kami suami istri ada di Amerika. Lalu saya telepon Pak John Kat, anaknya. Pak John, kapan Papa dimakamkan? Oh enggak Pak Daniel. Nah kalau enggak dimakamkan ya saya pikir dia dikremasi. Di mana dikremasinya? Enggak juga. Loh diapakan? Saudara, waktu orang hadir melayat, tidak ada peti mati. Cuma ada meja kecil, ada foto dia, gagah, dan saya ingat. Saya bayangkan orang ini. Orang Moni menghormati orang ini luar biasa. Karena jasanya. Ada bunga, ada lilin. Terus saya tanya, mana jenazahnya? Di situ Pak John Kat berkata, sebelum Papa meninggal, dia punya wasiat. Saya menangis di situ waktu diceritakan wasiatnya. Saudara, di Amerika menjadi dokter itu lambatnya luar biasa. Bukan karena sulit, tetapi di Amerika sulit mendapatkan mayat. Karena di sana orang sangat dihargai. Di Indonesia dokter cepat karena mayat banyak. Di sana itu satu mayat bisa dipakai sampai berapa tahun, berapa semester, dibedah, dijahit lagi, terus begitu. Nah, maka itu fakultas kedokteran akan sangat menghargai kalau ada orang mati dan memberikan tubuhnya untuk jadi alat praktek para dokter. Itu yang buat saya sadar ayat 20 Filipi 1 ini. Lebih 40 tahun hidup orang cacat ini ada di pedalaman. Dengar sampai hari ini kita di kampung yang dibangun John Kat itu tidak ada listrik, nggak ada apa-apa sampai hari ini. Bayangkan tahun 40-an yang lalu seperti apa daerah itu. Sekarang yang tinggal penggantinya seorang misionaris Nona Louis, orang Kanada, dan dia sudah 28 tahun di sana, saudara. Satu hari saya ketemu dia, orangnya kocak, suka guyon. Dia lagi menerjemahkan Alkitab untuk satu suku di tetangga suku Moni. Nah terus saya tanya, karena dia suka guyon, kapan mikir kawin kalau Louis di sini terus? Ya nggak kepikir, dia bilang begitu. Lalu saya tanya, waktu itu saudara, dia baru 18 tahun mempelajari bahasa suku itu. Saya tanya, 18 tahun sudah berapa terjemahan? Terjemahan, dia bilang. Lalu saya tanya, kenapa? 18 tahun ini saya baru menguasai sepertiga bahasa itu. Jadi belum ada Alkitabnya, belum. Bayangkan, saudara. Jadi 2 jam setelah Papa meninggal, John Kat berkata, ada seorang langsung bisa melihat karena kornea matanya diambil orang itu. Lalu saya tanya, kan matanya cuma satu, satu mata palsu kok papanya ini? Iya, satu juga diambil, ginjalnya diambil, ada ngambil jantungnya, sisanya untuk fakultas kedokteran. Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu aku mati. 9 Agustus 2000 di Rumah Sakit Husada di Mangga Besar, Jakarta. Saya hadir pada ibadah penutupan peti jenazah ibu dari Dr. Iman Santoso. Saya kenal baik Pak Iman dari tahun 70-an.
Dia jadi pembimbing saya di Perkantas tahun 70-an. Saya kaget, untuk upacara penutupan peti saja namanya Ibu Esther. Itu yang saya hitung, saudara, lebih dari 30 pendeta. Lalu saya tanya teman saya, kok dia ngitung 30 lebih, ini ada 200 lebih pendeta. Belum lagi jemaat. Saudara, saya belum pernah menghadiri upacara kebaktian penutupan peti, orang ratusan yang hadir. Lalu pendeta memberi sambutan. Ternyata sejarahnya tanah GKI Samanhudi di Jakarta itu tanah suaminya yang dikorbankan. Dan Ibu Esther adalah seorang anak Tuhan yang sangat memperhatikan para pendeta. Maka itu sambutannya luar biasa. Saya belum mengerti lebih jauh. Begitu peti mau ditutup, kebaktian sudah selesai, Pak Iman Santoso berdiri. Di situ saya baru tahu. Dia berkata gini, kalau nanti ibu bapak melihat yang terakhir wajah ibu, jangan kaget kalau ada kelainan di bagian matanya. Saya pikir kenapa? Terus Pak Iman cerita, dari semua kesaksian para pendeta, saudara, yang diberkati oleh seorang ibu ini, dia bukan pengkhotbah, dia bukan apa-apa, dia memperhatikan para hamba Tuhan. Dan dari melayat yang begitu banyak saya tahu ini orang baik luar biasa. Ternyata ibunya juga punya wasiat. Bagian-bagian tubuhnya diserahkan bagi yang perlu. Tapi karena dia kena kanker, saudara, maka ginjal apa-apa nggak bisa dipakai. Cuma matanya yang bisa diambil. Lalu Pak Iman berkata, berapa jam setelah mama meninggal, ada seorang ibu matanya melihat. Saya terpaku di situ. Hidupnya memuliakan Tuhan, matinya pun memuliakan Tuhan. Orang Kristen, apa yang kau hasilkan dalam hidup ini? Anak-anak muda, kalau kau dengar sampai ini, targetmu apa sih dalam hidup ini? Perhatikan ini baik-baik, saudara. Setiap kita harus ada sesuatu yang kita kerjakan buat orang lain. Katakan amin. Ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 13. Setiap kita harus takut kepada firman ini. Orang-orang kaya, karyawan-karyawan, pengusaha-pengusaha, kaum profesi, janda-janda sekalipun, orang miskin sekalipun, tetap kita bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Amin. Tetap bisa. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan apa? Pertanggungan jawab. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari pengadilan terakhir ini. Katakan amin. Masing-masing kita yang diberkati oleh Tuhan dalam masa hidup kita, pada hari terakhir nanti harus memberikan pertanggungan jawab. Sekian tahun hidup yang kita hidupi, apa hasilnya? Papa ingin melihat itu. Ingat itu baik-baik, saudara. Izinkan saya memberikan contoh ini, pemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami dalam pernikahan Tuhan tidak memberikan kami anak. Tapi sejak saya belum menikah, saya sudah sering mengurus anak-anak yang terlantar itu. Saudara, salah satu anak yang kami urus sekarang, satu hari berapa tahun yang lalu, saya turun di stasiun kereta api Yogyakarta. Jemaat GKKD mengundang saya. Subuh. Begitu turun, saudara, Roh Kudus berkata, ada seorang anak sedang tidur di situ. Ringkas cerita, saya ambil anak itu lewat gereja ini. Sekarang dia ada di Nabiri bersama dengan kami. Dan dia jadi berkat yang luar biasa. Dia kerja di perusahaan asuransi. Dia jadi penyiar radio. Dan pelayanannya sangat indah. Dan banyak orang diberkati. Saya bisa cerita banyak lagi hal yang lain. Maka 1 Juni yang lalu, saudara, ada seorang memberikan saya, suami istri kami diberi kartu. Orang ini saya ketemu waktu dia masih mahasiswa di Jerman. Terakhir saya ketemu dia tahun 92 di kota Munchen, Jerman, waktu Jerman Barat. Nah, sejak itu nggak pernah ketemu lagi. Hari itu dia tahu saya ada di sebuah tempat bersama istri, dan dia siapkan sebuah kartu. Dan kartu itu yang membuat kami berdua terharu. Ada kata-kata begini, 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan tanya, berapa depositomu, berapa banyak tanahmu.
100 tahun dari sekarang orang nggak akan tanya apa pekerjaanmu, ya sudah mati kok 100 tahun. 100 tahun dari sekarang orang akan tanya begini, apa hasil investasimu dalam hidup orang-orang tertentu yang ada sampai hari ini. Lalu saya telepon dia tanggal 2 Juni karena waktu dia beri kartu kami nggak sempat baca. Namanya Chen Wei. Saya telepon dia, mengapa engkau memberi kartu kami dengan kata-kata yang begitu indah dan di mana kau dapat kartu itu? Terus dia berkata begini, sejak saya lulus dari Jerman dan kerjaan saya itu banyak keliling karena ada satu perusahaan. Nah ternyata di beberapa tempat, kalau saya nggak berkata banyak tempat, saya bertemu dengan orang-orang yang pernah jumpa kode, orang-orang yang pernah pokoknya dengan urusan dengan saya. Dan saya kagum melihat itu. Saudara, kiranya contoh ini menyadarkan setiap kita apa hasil hidup yang ada sekarang. Salah seorang anak saya yang sekarang sedang ngambil S3 di Perancis Selatan di kota Perpignan, namanya Maxi Parengkuan. Saya menemukan dia di satu desa namanya Kinilo di Minahasa berapa tahun yang lalu. Saudara, dia anak orang miskin. Waktu itu saya kunjungi ke rumahnya, lantainya masih tanah. Hingga cerita, saya ambil dia, saya arahkan dia, saya sekolahkan dia. Lulus S1, dia dapat beasiswa ke Perancis, ngambil S2. Dan ternyata perguruan tingginya memberikan dia kesempatan. Dia ngambil teknik kelautan, jurusan toksikologi atau racun-racun laut. Dan sekarang dia menyelesaikan S3-nya. Saya biayai sekolah. Dan ada banyak mana lagi saya nggak bisa ceritain. Apakah pohon buah itulah kita sudah berbuah? Kalau sudah berbuah, pertanyaannya berapa banyak orang yang makan buah dari kehidupan kita? Mengerti kata-kata ini, saudara? Yang tahu berapa banyak buah yang buah kita dimakan orang lain, cuma kita dengan orang-orang ini. Orang egois, orang pelit nggak akan suka firman seperti ini, karena semuanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Hari ini Tuhan akan menolong kita untuk hidup punya target, yaitu berbuah buat orang lain. Ingat, tidak ada pohon buah makan buahnya sendiri. Jangan lupa itu. Setuju? Mari kita menghampiri Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita hadapi, dan seringkali, kalau saya nggak berkata selalu, apa yang kita hadapi itu bertolak belakang atau bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Nah, sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang Tuhan merasa capek hidupnya, merasa lelah karena pertentangan-pertentangan yang ada dalam hidupnya itu. Nah, kalau sudah begitu, saudara, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, bawaan kita maunya marah saja. Betul nggak? Bawaan kita maunya menggerutu, memberontak, kita nggak puas dengan apa yang ada. Terus apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini kalau sudah seperti itu keadaannya? Saudara, maka tidak ada cara lain kecuali kita membawa diri kita untuk masuk kembali dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, penyebab utama dari hal-hal itu, mengapa ada pertentangan-pertentangan dalam kehidupan kita sehingga kita seringkali mengalami kelelahan dalam